Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Teknik Informatika semester 3, dari mata pelajaran pemrograman berorientasi objek kelas A. Di sini kelompok kita akan mempresentasikan mengenai laporan tugas akhir aplikasi pemesanan tiket kereta api. Kelompok ini ada 4 anggota. Yang pertama Muhammad Firsandi dengan NIM L200 2015. Lalu yang kedua ada Reva Arya Pradipta dengan NIM L200 2038. Lalu yang ketiga ada Diego Alfiandro dengan NIM L200 2039. Lalu yang keempat Muhammad Azril Alifiano dengan NIM L200 2027. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Yang pertama adalah mobilisasi masyarakat di Indonesia menggunakan fasilitas kereta api yang sangat banyak. Terkadang pada jam kerja orang-orang mempunyai intensitas tinggi pada waktu yang mereka miliki. Setiap menit bahkan setiap detik berharga bagi mereka yang menggunakan. Di sini kita akan membuat aplikasi yang dimana orang tidak akan perlu mengantri pada loket untuk membeli tiket, atau kita di sini memberikan solusi bagi orang-orang yang akan membeli tiket tanpa mengantri di mana loket seperti yang ada di stasiun. Selanjutnya, rumusan masalah. Dalam usaha tiketing kereta api, sekarang ini masih banyak yang menggunakan cara manual dalam menunjang kebutuhannya. Dalam artian, mereka masih menggunakan cara-cara yang tidak terkomputerisasi, seperti menyimpan identitas data member, melakukan perhitungan tarif, baik itu untuk member maupun non-member. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan permasalahannya yaitu bagaimana membuat sebuah aplikasi berbasis komputerisasi pada usaha tiketing kereta api. Kemudian ada tujuan penelitian, yaitu dalam penelitian ini kami bertujuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh usaha tiketing kereta api, yaitu kami ingin membuat sebuah program sederhana yang bernama aplikasi booking tiket kereta api online, di mana aplikasi tersebut dapat membantu pengusaha, pembeli, dan penjual untuk memudahkan pekerjaan mereka dalam pembelian maupun melakukan perhitungan tarif tiket kereta api, sehingga dapat meminimalisir terjadi kesalahan pada saat perhitungan tarif layanan pada tiketing kereta api tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi dari aplikasi pemesanan tiket kereta api. Analisis program. Berikut ini rancangan atau flowchart program dari aplikasi pemesanan tiket kereta api yang akan kami buat dengan menggunakan bahasa Java. Yang pertama kita mulai lalu membuka aplikasi. Setelah kita membuka aplikasi, kita akan menginputkan data. Lalu data itu ada beberapa jenis objeknya, yaitu yang pertama nama, ID KTP, alamat, nomor telepon, email. Lalu setelah mengisi data tersebut, kita akan lanjut pencarian tujuan dan kereta api. Lalu setelah pencarian tujuan dan kereta api, aplikasi akan merespon. Jika tersedia, kita akan lanjut untuk memilih kursi. Apabila tidak tersedia, kita kembali ke menu input data. Lalu setelah input kursi atau memilih kursi, kita langsung ke pencarian kursi. Apabila pencarian kursinya itu kosong, kita langsung menuju konfirmasi tiket. Lalu apabila kursi tersebut tidak kosong, kita lalu memilih kursi yang lainnya. Lalu setelah konfirmasi tiket, kita akan melalui proses pembayaran. Setelah pembayaran nanti muncul barcode. Lalu barcode tersebut dicetak, atau kita sering menyebutnya cetak tiket. Setelah itu selesai. Pada kelas kereta ini terdapat beberapa library seperti
Java Util Array List, dan Java Time Local Date. Dan ada juga kelas kereta yang berisi objek tujuan, nama kereta, kelas kereta yang disimpan dalam tipe data string, harga tiket, nomor kereta disimpan dalam tipe data int, dan ada jadwal yang disimpan dalam tipe data local date. Kemudian pada baris ke-16 ada konstruktor dari kereta, dan pada baris 26 ada void print yang berfungsi untuk menampilkan tujuan, nama kereta, kelas kereta, harga tiket, nomor kereta, dan tanggal keberangkatan. Selanjutnya ada kelas kereta. Nah, pada kelas kereta ini yang berada pada baris 36 ada beberapa void, yaitu void tambah kereta yang berfungsi untuk menambahkan data kereta untuk disimpan ke array list. Selanjutnya ada void tampil pada baris 42 yang berfungsi untuk menampilkan semua data kereta. Dan pada baris 49 terdapat void tampil kereta yang berfungsi menampilkan data kereta sesuai indeks yang diatur oleh user. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas penumpang. Di dalam kelas penumpang ini mempunyai dua library, yaitu Java Util Array List yang digunakan untuk menambah data baru secara dinamis tanpa harus menentukan ukurannya di awal. Lalu ada Java Util Date yang digunakan untuk menginputkan data yang berupa date atau suatu tanggal dan waktu. Lalu di sini ada kelas penumpang yang mempunyai beberapa objek, di antaranya nama penumpang, ID penumpang, alamat penumpang, telepon penumpang, email penumpang yang berupa tipe data string. Lalu ada tanggal yang berupa tipe data date. Lalu di sini ada konstruktor penumpang. Dalam konstruktor penumpang ini mempunyai dua metode, yaitu void print dan void print identitas. Di dalam void print ini mereka atau fungsi ini atau metode ini menampilkan nama penumpang, ID atau KTP penumpang, alamat penumpang, nomor HP, email, lalu tanggal pemesanan. Lalu di dalam void print identitas ini, metode ini menampilkan nama penumpang dan ID penumpang saja. Lalu ada kelas data penumpang yang mempunyai tiga metode juga, yaitu void tambah penumpang, yaitu menambahkan data penumpang ke dalam array list. Lalu ada void tampil semua untuk menampilkan daftar penumpang kereta api. Lalu yang terakhir ada void tampil penumpang yang menampilkan data penumpang yang berupa identitas, nama, dan ID KTP penumpang saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas pemesanan. Jadi di kelas pemesanan ini ada array list yang dapat menambah data baru secara dinamis tanpa harus menentukan ukurannya di awal, seperti yang ada pada kelas penumpang. Kemudian dalam kelas pemesanan ada dua objek atau variabel, yaitu data kereta dan data penumpang. Kemudian pada konstruktor di sini akan mendefinisikan dua variabel tadi, sebagai kalau kereta ini train dan penumpang ini penumpang. Kemudian ada method void yang bernama print penumpang, ini untuk memanggil metode tampil penumpang dari kelas penumpang. Kemudian ada void method print kereta yang menampilkan atau memanggil metode tampil kereta dari kelas kereta. Kemudian di dalam kelas pemesanan terdapat kelas data pemesanan yang terdapat dua metode, ya. Yang pertama itu adalah tambah pesanan yang menambahkan data pemesanan ke dalam array list. Kemudian metode yang kedua adalah menampilkan pesanan, yaitu menampilkan hasil dari metode print penumpang dan print kereta. Baik, sekian, terima kasih. Pada kelas demo ini terdapat beberapa library seperti array list,
date, scanner, dan local date. Di dalam kelas demo juga terdapat main method dengan objek scanner sebagai objek baru dari kelas scanner, dan kemudian data kereta yang berfungsi untuk menyimpan data dari metode void tambah kereta dan disimpan di dalam array list. Void tambah kereta berasal dari kelas kereta. Kemudian pada baris ke-25 terdapat data penumpang dari kelas penumpang yang dimana nantinya input dari user akan disimpan di array list. Kemudian untuk program kode selanjutnya pada while exit sama dengan true untuk menampilkan menu pemesanan tiket kereta api, yaitu tambah pesanan, daftar kereta, daftar penumpang, dan exit. Dan user diminta untuk memasukkan pilihan dari keempat pilihan tersebut. Kami menggunakan switch untuk case pertama. Jika user memilih satu tambah pesanan, maka program akan menampilkan menu pemesanan tiket kereta api dan menampilkan beberapa input sebagai data penumpang, yaitu yang pertama masukkan nama, yang kedua masukkan nomor ID atau KTP, yang selanjutnya masukkan alamat, masukkan nomor telepon atau HP, email, dan untuk data tanggal akan otomatis ditampilkan oleh sistem. Kemudian semua data itu disimpan di dalam variabel penumpang, tambah penumpang, new penumpang, dari mulai nama penumpang, ID penumpang, alamat penumpang, telepon penumpang, email penumpang, dan tanggal keberangkatan. Kemudian untuk data pemesanan, user akan diminta untuk menginputkan kota tujuan, yaitu pilihan 1 untuk Yogyakarta, pilihan kedua untuk Malang, dan pilihan ketiga untuk Jakarta. Selanjutnya, setelah menginputkan kota tujuan, user diminta menginputkan kelas kereta. Pilihannya yaitu 1 untuk ekonomi, 2 untuk eksekutif, dan 3 untuk bisnis. Setelah menginputkan kota tujuan dan kelas kereta, maka secara otomatis sistem akan menambah data train dan penumpang pada kode pemesanan, tambah pesanan, new pemesanan, train, penumpang ke dalam array list. Lalu sistem akan menampilkan pilihan kursi dari 1 sampai 10 dan user diminta memasukkan salah satu sebagai pilihan kursi. Dan untuk pilihan kota sama dengan 2 dan kota tujuan sama dengan 3 memiliki kode yang sama dan cara kerja sistem yang sama. Dan untuk case yang kedua, train.tampil berfungsi untuk menampilkan data train. Di sini sistem akan memanggil kelas kereta dan akan menampilkan hasil dari metode tampil. Dan untuk case jika pilihan sama dengan 3, maka program akan menampilkan data penumpang sama seperti yang case kedua. Sistem akan memanggil kelas penumpang dan menampilkan hasil yang diperoleh dari metode tampil semua. Jika pilihan sama dengan 4, pada case keempat, system.exit dalam kurung parameter 0. Jika user memilih pilihan menu keempat, maka secara otomatis program akan berhenti. Oke, di sini saya akan mendemokan program yang kami buat, yaitu program pemesanan tiket kereta api. Di sini terdapat 4 menu, yaitu tambah pesanan, daftar kereta, dan daftar penumpang. Pertama-tama kita coba untuk melihat daftar kereta terlebih dahulu dengan memasukkan menu pilihan 2. Nah, di sini terdapat semua tujuan, yaitu Yogyakarta, Malang, dan Jakarta, dan semua kelas, yaitu dimulai dari ekonomi, eksekutif, bisnis. Di sini juga tertera harga tiket untuk semua kelas dan tanggal keberangkatan serta waktu keberangkatan. Di sini daftar tujuan, nama kereta, dan kelas sudah lengkap. Kemudian kita mencoba untuk tambah pesanan. Misalkan jumlah penumpangnya 1,
kita diminta untuk memasukkan nama, lalu memasukkan nomor ID atau KTP, alamat, untuk kemudian diminta untuk memasukkan nomor telepon atau nomor HP. Lalu email, setelah itu program akan otomatis menampilkan tanggal pemesanan, yaitu Wednesday, Januari, tanggal 5 pada pukul 22.59 tahun 2022, dan user diminta untuk memasukkan kota tujuan. Terdapat 3 pilihan kota, yaitu Yogyakarta, Malang, dan Jakarta. Misalkan kita pilih kota tujuan Malang. Setelah memasukkan kota tujuan, user diminta untuk memasukkan pemilihan kelas kereta, mulai dari pilihan 1 yaitu ekonomi, pilihan 2 eksekutif, dan pilihan ketiga bisnis. Kita coba masukkan pilihan kelas eksekutif. Kemudian akan ditampilkan data-data yang telah dimasukkan, yaitu tujuan kereta, nama kereta, kelas kereta yang dipilih, dan program akan menampilkan harga kereta dan nomor kereta, yaitu nomor 4, dan user diminta masukkan kursi yang akan ditempati. Terdapat 1-10 pilihan kursi, misalkan kita pilih ke 4. Setelah itu, program akan kembali ke menu awal, dan untuk melihat daftar penumpang, cukup masukkan menu ketiga, lalu enter, dan di sini terdapat daftar nama penumpang, yaitu Diego, dan ID, alamat, nomor HP, email, serta tanggal pemesanan. Dan untuk keluar dari menu, cukup pilih menu keempat, lalu enter, dan program telah selesai. Sekian demo yang dapat saya sampaikan mengenai program pemesanan tiket kereta api. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi mengenai aplikasi pemesanan tiket kereta api yang dibuat oleh kelompok kami. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.